Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillahi ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Segenap pengurus majelis taklim yang sama-sama kita hormati, para guru-guru kita tidak disebutkan satu persatu, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga jamaah sekalian yang datang pada hari ini, insya Allah dimurahkan rezekinya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan masuk surga nanti duluan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberi sehat dan panjang umur. Insya Allah tinggal sepekan lagi akan pergantian tahun. Kalau ada pergantian tahun, biasanya umur kita bukan bertambah tapi makin berkurang. Kenapa berkurang? Karena ajal kita makin dekat dan rumah komplek kita yang ukuran 1 kali 2 meter itu udah menunggu. Sebab kuburannya udah ada, Bu, tinggal digali doang. Termasuk kain kapan udah ada, tinggal beli. Nah, kita ditanya hal ta'isu ila fajri, apakah kalian bisa hidup sampai besok pagi? Semua nggak ada yang tahu. Makanya tajawwaz minal khair, berbekalah dari kebaikan-kebaikan. Jadi ngaji ini termasuk bekal kebaikan buat diri kita masing-masing. Bukan buat orang lain, bukan, tapi buat diri kita. Nah, kesempatan ngaji ini judulnya, apakah adab itu lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan? Belakang ini sedang viral. Awas jangan salah nyebut viral. Sebab ada lagi sebutan tapi ada viral. Bukan itu ya, tapi viral. Walaupun siapa saja ilmunya tinggi tanpa adab, maka dia sama juga tidak punya ilmu. Kata anak santri itu dibaca dalam kitab Ta'limu Ta'lim, anak santri ini, yaitu ucapan Syekh Hasan Al-Bisri. Hasan Al-Bisri ini yang tergila-gila dengan Robiatul A'dawiyah dulu. Karena tergila-gilanya, kalau Robiatul A'dawiyah liwat jalan, dia intip dari belakang tuh, ngintilin dia. Cuman ngintilinnya kalau ditengok nggak ada ngumpet di puhunan, kayak ibu suaminya dulu gitu ya, yang ngumpet gitu. Ntar kalau dia jalan diikutin lagi. Begitu sampai di rumahnya, Robiatul A'dawiyah nengok ke belakang. Begitu nengok, ditanya sama Robiatul A'dawiyah, ada apa Tuhan mengikuti saya? Kata Hasan Bisri, saya senang dengan kamu. Orang dulu tuh senang begitu, ngikutin, ngintilin dia dari belakang. Kalau sekarang udah lain ya, lain. Ya kalau sekarang sama dulu sama, namanya nggak ada perbedaan. Jadi harus ada beda. Nah begitu sampai, aku senang dengan kamu. Apa yang kamu senangi dari saya? Saya kalau melihat mata kamu itu luar biasa. Matanya lentik, bulu matanya lentik, kemudian matanya jeli, ya pokoknya cakep lah, enak dipandang. Oh begitu, kata Robiatul A'dawiyah. Kemudian Robiatul A'dawiyah masuk ke dalam. Syekh Hasan Bisri diam di luarnya. Begitu masuk ke dalam, kemudian balik. Setelah balik dia bawa buntelan, kayak diselampe lah, begitu diselampe, dibuntel, dikasih Hasan Bisri. Ini yang kamu sukai dari aku. Apa itu? Matanya dia colok, dia keluarin dua-duanya. Dia kasih Hasan Bisri.
itu Rabiatul Adawiyah, karena dia udah sangat dekatnya kepada Allah, ngeluarin matanya aja gak sakit. Sebab dia takut dosa kepada Allah, gara-gara matanya itu nanti orang lain pada tergila-gila, jadi dosa mulu dia. Asal dia liwat, orang lihat matanya jadi tertarik, maka dia jadi dosa. Hasan Bisri, dia takut kalau yang dipandang itu nanti jadi dosa. Makanya Rabiatul Adawiyah dia gak, gara-gara itu jadi orang pada dosa. Kalau kita makan malah demen, kita pakai baju celana legging, kemudian perut kita lagi 9 bulan, ya kan? Kita jalan, begitu kita jalan, ada orang lain pada ngopi ngeliatin, ya kita seneng dilihatin. Nah, Hasan Al-Bisri ini ngomong nih Bu, kata beliau, man la adaba la ilmala. Barang siapa yang tidak punya adab, maka dia sama juga orang punya ilmu. Jadi adab ini akhlak utama, dan itu nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dibuat-buat tuh akhlak. Misalnya, ibu ketika ada seseorang lantas melayani dengan baik, melayani. Begitu orang yang udah nggak ada diomongin, brengsek banget gue dibikin repot sama dia, gara-gara ada dia gue dimasak air pagi-pagi, orang dia minta kopi dan seterusnya. Nah itu namanya akhlaknya dibuat-buat, waktu melayaninya dibuat-buat. Ada orang kita hormat tunduk, dibuat-buat. Kalau akhlak itu bukan dibuat-buat, jadi dia udah otomatis. Di mana tempat, di mana kita ada, akhlak itu diterapkan. Nah, akhlak ini banyak. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak terhadap manusia. Kepada manusia pun dibagi lagi. Akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap masyarakat, akhlak terhadap yang lebih tua, akhlak terhadap yang lebih. Nah ini akhlak terhadap manusia dulu. Jadi akhlak itu adab yang secara otomatis melekat pada diri kita. Dan itu tidak mengenal dia itu orang berilmu, dia itu orang ustaz, dia itu pejabat biasa, atau dia itu bertidak. Tidak mengenal itu tentang akhlak. Bahkan kalau kita ke daerah Sunda pedalaman, itu akhlak mereka orang-orang yang gak pada sekolah, ngajinya juga gak seberapa, tapi akhlaknya begitu mulia dia. Baik, apalagi terhadap tamu, terhadap orang lain. Jadi akhlak itu bukan dibuat-buat. Dibuat-buat itu kalau kita lagi ada orang, ada perlu, lantas kita kelihatannya mulia, memuliakan tamu, padahal kita itu hanya seakan-akan berpura. Sama yang seperti kemarin terjadi viral, misalnya seorang ustaz mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Apakah kata-kata itu yang apalagi keji ya, dan seterusnya. Nah itu kata-kata binatang, kata-kata orang yang tidak berakhlak. Jadi nggak pantas. Itulah dibilang tadi, orang yang tidak beradab maka sebenarnya dia tidak berilmu. Walaupun dia ilmunya kelihatannya tinggi, ya. Ada orang pintar, profesor, doktor dan seterusnya, kemudian dia begitu saja akhlaknya tidak baik, maka itu tidak punya ilmu. Imam Syafi'i ini pengikut kita ya Bu. Jadi imam kita yang termasuk mazhab kita, mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ketika ngajar kepada santri-santrinya, dia bilang begini, kalian jangan heran terhadap mereka yang punya titel tinggi, apakah itu profesor, doktor dan lain sebagainya, jangan heran. Tapi hendaknya kalian heran sama orang yang memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Jadi kalau akhlak di mana tempat, orang itu selamat dia. Ada saya punya guru namanya Kiai Sofwan Ijawi. Beliau masih muda seumur saya, kemudian dipanggil sama Allah.
Barangkali ibu kenal ya. Di sini ada di rumah siapa? Sulaiman ya. Nah, Sulaiman sering ke sana. Nah, itu sama siapa aja bergaul. Diundang sama siapa aja mau. Ya apa dulu kalau dia ada waktu. Enggak ada kata-kata menolak. Kalau nggak saya kan lain kalau saya nih misalnya diundang nih. Dia udah diundang sama orang nih. Nah, kelihatannya kerek nih menurut saya. Nah, ada lagi yang undang nih. Kenen. Kerek kan kenen ya. Ada kenen. Makanya ini saya batalin, saya ambil yang kenen. Itu brengsek itu Ustaz. Jadi jangan ditiru saya itu. Ya, beliau tidak begitu. Satu saat di kampung saya di Peninggalan itu ada komunitas orang tunanetra. Tunanetra itu kemudian orangnya ada sekitar 10 orang. Pengen yang ceramah dia, ngundanglah di rumah yang begitu sempit, bulan puasa lagi senang lapar-laparnya. Habis asar udah harus di situ. Datang beliau. Begitu datang, ya beliau isi ceramah tersebut. Nah, itu sulit sekali nyari guru seperti dia, nyari ustadz seperti dia, kiai seperti dia, susah. Sampai-sampai meninggalnya dengan gampang, istrinya saja nggak tahu dia meninggal dunia. Padahal ada di sampingnya. Jadi istrinya di sampingnya dia tidur, ini suaminya. Lah istrinya mau membangunin 3:30 supaya siap-siap karena di luar udah ada yang nungguin buat kuliah subuh. Di luar rumah. Di luar rumah udah ada yang nungguin, dia bangun-bangunin. Dipegang kakinya kok dingin banget. Dikira kena AC, tutupin sama istrinya. Begitu dibangun-bangunin lagi, lah ini diem baik orang. Dibangunin, bang, udah siang bang, udah siang. Nggak tahu dia tidur sambil diri, itu sudah tiada. Dibawa ke rumah sakit dan di rumah sakit memang sudah tiada. Gampang sekali. Pulang aja dari Bintaro, ya pulang aja. Apa yang dibacakan tadi? Nih pesan dia, tajauban minal khair. Fa'innaka la tadri ijajana lailun hal ta'isu ilal fajr. Berbekallah kalian dengan kebaikan, karena sesungguhnya kalian nggak bakalan tahu apabila udah malam datang gelap gulita, apakah kalian masih bisa hidup sampai besok pagi. Luar biasa yang diucapkannya, itu kata-kata terakhir dalam pengajian yang dia ucapkan. Nah, inilah Bu. Jadi akhlak itu dikenal kemana juga orang kalau akhlaknya baik dimuliakan, sehingga dia hidup terus. Itulah yang disebut umur panjang namanya dia. Jadi orang yang udah meninggal dunia tapi terasa masih hidup di hadapan kita, sebab dia masih memberikan nasihat terus yang mulia yang baik. Kiai Jainuddin MZ misalnya juga terus menerus masih dakwah terus walaupun beliau sudah meninggal dunia. Nah, kita pun pengen begitu, walaupun udah tiada, tapi ada yang disegenin sama orang, yaitu akhlak kita, adab kita. Akhlak kita kita senyum juga orang apa ngap-ngapan. Kan biasa kita kalau udah ketawa gitu ya, nah, biar lupa. Kita paling cuma kelihatan gigi doang, giginya putih bersih. Kemudian wajahnya senyum, ada resum pipitnya. Meninggal dia, kebayang baik di mata kita, karena orangnya akhlak yang diceritakan. Ada, bukan ilmu, bukan. Jadi ilmu bisa bermanfaat, bisa berguna, yakni kalau ada akhlak, kalau ada adab. Ada akhlak, ada adab. Beda dengan adab. Kalau adat itu kebiasaan masing-masing tempat, beda-beda adat. Tapi kalau adat dan akhlak, siapapun dia sama, tidak ada bedanya. Maupun dia orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, akhlaknya ada sama, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i bilang kepada santrinya begitu, jangan heran. Itu si gelarnya mererot, tapi akhlaknya kagak ada. Nah, akhlak terhadap sesama manusia itu, terhadap sesama manusia secara umum.
Kalau kita kan berteman juga pakai pilih sono pilih sini, betul? Si anu mah kere gue gak temenin, si anu mah kanan gue temenin. Tidak. Kalau begitu belum punya akhlak, belum punya adab, belum punya ilmu. Jadi kepada siapa aja, ini kan gunanya ngaji ya Bu ya. Justru orang ngaji itu membenarkan yang jelek, yang salah, meluruskan supaya seluruh penggaris, seluruh jalan tol. Jadi lurus, hatinya lurus, perangannya juga lurus. Ini lagi ngomongin adab akhlak terhadap ilmu. Apakah kita nuntut ilmu aja ke berakhlak? Nggak bakal dapat. Bang orang nggak punya adab, nggak punya ilmu. Nah kemudian terhadap sesama manusia, sama si fulan kita bergaul, sama si fulan kita berteman, pokoknya nggak ada beda-bedanya. Giliran sama siapa aja kita berteman, giliran dia minta bantu, minta tolong, kita tolongin. Apalagi ini pengajian satu jamaah. Si fulan kemana ya biasa ngaji, ini nggak ada dia, nggak pernah ngaji. Kita tanya sama temennya, oh si fulan sakit, dia udah 5 hari. Waduh dirawat enggak dirawat. Kenapa nggak dirawat? Nggak ada biayanya buat bayar. Maka akhirnya kita berpikir, ya Allah, kalau orang sakit nggak diobatin, jatuh pada diri kita sakit nggak diobatin, enak nggak kira-kira? Enak nggak kira-kira? Nah kita punya uang banyak, ketimbang bersedekah buat masjid, ketimbang bersedekah buat majlis taklim, maka itu lebih mulia bersedekah buat orang yang sakit tadi. Jangan datang ke orang sakit cuma nanya-nanya doang. Lu ngapa sakit? Ini gua udah kena dia Allah. Si anu kemarin sakit begini 2 hari mati dia. Kita ngomong begitu, itu 2 hari mati. Lah makin tambah. Nah orang sakit dibawain duit yang banyak, senang dia. Betul? Akhirnya sembuh dia. Ya Allah, sampai bawain duit banyak kayak gini, betul? Bawain duit. Jangan ngomong doang banyak. Orang sakit ucapin selamat ya, selamat ya. Betul Bu? Itu namanya adab akhlak luar biasa. Jadi ingat terus, ini kan seperjuangan nih, ibu-ibu sekalian. Sebab tanpa ada ibu nggak mungkin tidak ada ustaz. Lah ustaz dipanggil ustaz karena ada ibu-ibu. Betul. Makanya ustaz jangan sombong tuh ustaz. Lah ustaz kalau sombong lah, kalau nggak ada jamaah ditinggal jamaah repot tuh. Siapa yang memanggil dia ustaz kalau dia tinggal sama jamaah? Jadi jamaah yang paling penting. Makanya harus berbuat baik, sopan, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik. Kata-kata najong misalnya. Nah najong dalam bercanda yang orang tidak tersinggung boleh. Tapi kalau misalnya si fulan, itu si fulan jelek banget, ih bukan najis itu ketemu sama dia. Kan najis itu dari najong. Najong dari najis. Betul? Jangan seperti itu. Jadi dari mulut kita orang yang berakhlak, kata-katanya pun juga mulia. Kalau berkata dipikir dulu, walaupun bebanyolan. Tadi katanya membebanyolan. Lu sakit apa? Ini sakit korengan doang. Lah, korengan si Alu kemarin sampai orang bisa ngomong. Habis orang bisa ngomong, mati dia. Lah mungkin dia tambah. Berapa aja kaget. Nah tadi karena dia tidak mampu dirawat di rumah sakit, kita riungan tuh. Uang kita yang tadinya buat ke masjid, biar masjid mah ada besok-besok. Bahkan kalau umur mah kalau udah mati, udah lewat baik. Betul? Kapan lagi nolong saudara kita yang kesusahan? Paham Bu? Ada tetangga kita, mereka kesusahan, dia mau melahirkan. Kemudian kita punya kendaraan, dibangunin dah kita jam 2 malam. Tujuannya minjem mobil karena dia minta diantarin ke rumah sakit, hujan-hujan lagi. Bangunin kita lagi ngantuk-ngantuknya untuk kita. Lagi ngantuk-ngantuknya. Maka kita layani, itu bagian daripada akhlak juga. Bagian dari adab. Bahwa dia peduli kepada orang yang berakhlak begitu. Tapi orang yang berilmu belum tentu. Bahwa orang yang berilmu disebutnya pintar. Banyak orang yang pintar minterin orang, yang akhirnya disebut kebelingan. Jadi kebelingan dia, bukan malah pintar. Banyak orang pintar kebelingan. Ibu lihat yang masuk penjara tuh KPK, itu orang pintar.
timah sampai 300 triliun diambil sama bocah baru kemarin. Karena dia pintar. Lah kita mau orang bodoh, lah orang bisa. Orang bisa nggak? 300 triliun ini kita gelar di sini juga sampai ke Solo. Orang ketutupan kedua. Kita boro-boro kenal begitu, betul? Nah karena pintar tapi kita pengen pintar yang benar kata orang tua kita. Lo jadi anak nanti yang pintar yang benar, yang bisa nolongin orang. Nah itu yang bisa nolongin. Rasulullah sampaikan khairukum, sebaik-baik kalian adalah anfa'uhum linnas, yakni orang yang bermanfaat buat manusia. Dia manfaat buat orang lain, tenaganya, pikirannya, kemudian ilmunya, manfaat buat orang lain. Maka diberikan kepada orang lain itu artinya punya adab yang mulia. Jadi ibu jangan heran sama orang-orang yang kelihatan pintar, punya ilmu, tapi tidak berakhlak. Berheranlah kita terhadap mereka yang bodoh tapi akhlaknya mulia. Kan kayak orang kampung, kayak orang kita nih. Kita memang bodoh, gak pernah makan sekolahan kan ya. Gak pernah makan bangku sekolahan. Bodoh kita. Tapi kita mau bodoh bener. Kata ustadz begitu ya begitu. Kata ustadz begini ya begini kita mah. Orang pernah kita melawan sama ustadz, betul? Dan orang bisa kita orang bisa lagi melawan ustadz, betul? Nah, akhirnya ustadz ngajarin dan kita dituntut, kita ikutin. Tapi ustadz juga ustadz yang baik. Ya ibu sekalian, kita punya suami, kita sayangi. Sebelum mati mah jangan dikubur dulu. Saya sering bilang sama ibu-ibu juga sama bapak-bapak yang ngajar bapak-bapak. Bapak punya istri, sayangin istri kita. Sebelum dia mati jangan dikubur. Kita sayang. Dan istri yang pertama dari awal itu lebih baik dan tahu perilakunya. Begitu dia pindah sama orang lain paling juga sebentar. Kadang-kadang gak awet, gak lama. Karena akan berbeda. Betul? Hanya ibu pelihara laki ya, biar jelek, dia hitam, keling, pendek. Gak apa-apa. Lagi kita hitam, keling, pendek, pelit kata ibu. Betul? Ya kita sayangin, emang itu pilihan kita. Kayak gitu juga dulu ada yang lirik kita marah, betul? Kayak gitu juga dulu kita dengar si Anu sama dia kita marah. Sekarang baru nyesel, tadi biar itu diambil dia. Dan begitu. Itulah penyesalan tiada ada gun. Menyesal duluan, menyesal belakangan. Yuk kita lanjut. Ini adab terhadap sesama manusia. Dan manusia dibagi lagi. Ada manusia yang orang paling kita hormati. Siapa dia? Orang tua kita. Sama orang tua. Dalam adab, dalam akhlak, fala taqul lahuma terhadap kedua orang tua kita nggak boleh ngata-ngata doang, orang boleh. Ma, kita mau main situ doang pakai nggak boleh gitu. Ma. Apalagi ngatain emaknya jelek. Ceritanya dia nih mau ketemu temennya nih, mak mau jangan ikut ke dalam ya mak, saya malu, mak jelek banget saya. Emak nih Jakarta jelek, padahal dia keluar dari perut mak. Dulu cakupan emaknya timbang dulu dari muda, betul? Lagi muda mah kalau lu tau fotonya, no cakupan buah malu. Terus sekarang dikata jelek. Kita kalau udah tua begitu, pipi kita juga ngapain amplay ya, betul? Lah gigi kita juga ngapain kita janggut lagi makan lari ke atas, janggut lah ciplak lari ke atas berada hidung, betul? Mau kita dikata jelek mau kita, padahal kita juga dulu sama nggak punya gigi dulu ya kan? Kata cakep banget diciumin tuh mama kita waktu kita belum punya gigi diciumin. Lah kita sekarang nggak punya gigi kita ciumin. Emang sih baunya lain, betul. Tapi itu bukti dia beradab, berakhlak. Fala taqul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan ngata jangan nyakitin, jangan nyakitin. Lantas bagaimana?
berbuat baiklah dengan perkataan kepadanya, ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Dipanggil orang dulu mah bilang labbaik, sama panggilan Allah labbaik Allahumma Mu'inah dipanggil ya mamanya, sini baik ma ada apa, pelan-pelan ngomong apa itu sekalinya udah lama banget lagi ngapain dia begitu dia ngapain sih, dipanggil diam aja main HP dia. Itu anak kita sekarang akhlaknya tidak ada karena tidak belajar tentang adab. Ibu-ibu yang udah nenek-nenek begini pada ngaji baru ya kan tentang akhlak, tentang adab. Emak kita udah mati, betul, bapak kita udah mati lah. Bagaimana ini caranya berakhlak sama orang tua yang udah mati? Datengin kuburannya. Datengin kuburannya udah nggak ada Pak Ustaz, udah lepur. Tahu udah lepur? Udah lepur tahu nggak? Udah rata, udah orang rata, udah lepur. Gimana Pak Ustaz di mana? Ya anggap aja di situ ada, doain. Kemungkinan begitu pulangnya ada duit 100 juta. Mampir dari toko pesantren saya buat ngecor di sana ya kan? Dikasih pesantren, ini buat pesantren buat ngecor. Pahalanya buat emas saya sama bapak saya yang ada di dalam kuburan. Girang banget ya. Sebab itu pesantren amalnya ngalir terus karena anak-anak nempatin tiap hari buat belajar ilmu agama. Samping bacain doa, ibu dengerin. Tiap habis sholat 5 waktu 7 kali baca Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu bacaannya, jangan dirubah-rubah. Bisa? Kalau biasanya kan Robin pilih warhamdi, Robin pilih wali walidayya warhamhuma. Nah ini baca Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma 7 kali tiap habis sholat. Doanya lain, orang usah dibaca orang apa, itu baik baca tuh. Lah kita doain orang tua kita yang udah meninggal dunia dapat keberkahan, berkah orang tua kita diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dulu di zaman Rasulullah, kelewatan ya Bu ya, udah 4:30 ini. Itu belum. Mungkin saya jam Arab apa gimana ya? 4:30. Iya tadi ya. Ini ada seorang pemuda di zaman Rasulullah, tapi Rasulullah keberatan. Dia orangnya di Yaman tinggal. Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Qarnon itu satu tempat, nama tempat. Ada nama Udin Al-Bantani misalnya, dia orang Banten. Nah Uwais ini kerjaannya ngamon kambing. Dia dapat upah itu dari naon kambing. Upahnya apa? Cuma susu kambing doang. Dapat 2 gelas dia, dapat 2 botol. 1 botol dia kasih emaknya buat minum, 1 botol dijual buat makan emaknya, ibunya. Nah kemudian dia minum kalau emaknya nggak habis. Kalau emaknya habis minum nggak habis, baru dia minum. Begitupun makanan dia beliin, kalau makanan nggak habis, baru dia makan. Ibunya dulu disuruh tuh, emaknya dulu disuruh. Tapi Nabi Muhammad ini nggak kenal juga. Cuma Nabi Muhammad pesan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, nanti salamin saya sama ini pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, adanya di Yaman. Enggak lama lagi Rasulullah meninggal dunia. Sedangkan Abu Bakar, Umar ini kan punya tugas dari Rasulullah, yakni untuk mencari yang namanya Uwais. Maka akhirnya pergilah Abu Bakar ke daerah Yaman. Begitu sampai di Yaman ditanya-tanya sama orang semua, orang nggak ada yang kenal. Begitu kenal, ada seseorang bilang dia mah katanya orang gila. Kenapa dikata orang gila? Sebab pakaiannya the kill of in the woman. The kill of in the woman. Dekil banget, kumal banget, kusut banget, dianggap kayak orang gila. Padahal dia adalah laki-laki pemuda yang paling hebat. Kenapa? Saking susahnya dia kerjanya nawan kambing, kuli sama orang lain. Kemudian dia itu dikelilingi sama kambing, dilihat sama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Bakar ya nggak kelihatan.
Umar bin Khattab ya, nggak kelihatan. Karena kali-kalian kambing. Sebab dia udahnya hitam, jelek, pendek, kecil orangnya, luwes, hitam, jelek, pendek di hadapan kita. Lantas satu saat dia pengen pergi haji dari Yaman, emaknya dia gendong. Pertama dia mau pergi haji dulu, sampai di tengah jalan dengan emaknya sakit, dia balik lagi. Pergi lagi sampai di tengah jalan emaknya sakit, dia balik lagi. Akhirnya saking pengennya emaknya dia bawa, dia gendong sampai pundaknya lecet. Kita kan sa'i aja juga 7 kali bolak-balik, itu udah capeknya kayak luar biasa. Tawaf aja kita 7 kali juga capeknya luar. Lah dia manggul-manggul. Kemudian dari situ ke Madinah, lah berapa ratus kilo? 450 kilo. Digendong, emaknya sakit, dibawa. Karena dia takut kalau dia meninggal nggak ada koes. Dari pekerjaan itulah maka Rasulullah mendengar dan tahu, sehingga akhirnya dia dapat salam dari Rasulullah. Kata Umar bin Khattab, begitu dapat salam dia luar biasa girangnya, gembiranya. Kenapa dia dapat salam? Karena dia beradab dan mulia terhadap orang tuanya. Jadi orang yang berbakti sama orang tua, beradab sama orang tua, berakhlak sama orang tua, maka dia dapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi paling enggak 7 kali itu jangan ditinggal. Ini mulai sekarang nih, ntar asar. Habis asar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan biasa itu bu, astagfirullah biasa kan? Allahumma anta salam. Kemudian sebelum doa yang lain baca Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Berapa kali? Biasa banget 7 kali. Kemudian malamnya sholat malam. Sholat malam itu sholat hajat atau sholat apa aja. Kemudian wiridannya setelah astagfirullah, setelah assalamualaikum, assalamualaikum, baca 100 kali Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. 100 kali itu. Bangun dah 3:30 sampai datang subuh. Begitu terus, insya Allah dapat berkah dari orang tua dan dapat berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal dunia nanti dalam keadaan gembira karena orang tuanya melambai-lambai di matanya nanti. Sini anakku, sini anakku. Lah kita kan pengen ketemu emak, girang banget ya. Emang emak mati udah lama banget. Kita pengen ketemu dia. Lah disuruh sama dia muda, cakep banget emak kita. Karena anaknya soleh, anaknya soleh. Nah kita nanti mati begitu juga anak kita. Karena kita rajin doain orang tua. Orang yang berbuat baik sama bapak dan ibunya orang tuanya, maka nanti anaknya akan berbuat baik sama dia. Biru abaakum tabarukum abnaakum. Berbuat baiklah sama orang tua kamu, niscaya anak-anakmu nanti akan berbuat baik sama kamu. Jadi bagaimana kita nanti dia, kita sama orang tua baik enggak nih? Sama orang tua kita pelit enggak nih? Lah kalau dia udah mati, kenapa bisa pelit? Sedekahkan, hadiahkan duitnya, pahalanya buat orang tua yang mudah meninggal dunia. Ini ada masjid di mana-mana tuh, pada bangun atau apa, ibu liwat, taruhin, taruhin. Ada pengemis, kusut banget, kalau mana bagi-bagi. Kan kita malah ngomong dia mah kumis di sini, dia mah kusut di sini doang. Di rumahnya mau gede banget rumahnya. Sebab ada pengemis yang utang mobil, pengemis kredit mobil, banyak tuh pengemis kredit mobil, sering ditemukan. Ada yang mengaku tangannya buntung, padahal tangannya dia begitu tuh, dimasukin banget. Itu kalau kita masuk naik ke Mekah tuh, di apa namanya, yang pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ya kadang-kadang kita suka nulis cinta apa gitu, Jabaran. Nah, di Jabaran Mekah tuh banyak tuh tangga-tangga dia, tangga pada begini tuh. Wah itu dikubur di sini, kata dia di merah-merah sini. Untung pernah saya pegang, marah bener itu. Padahal dia takut begini. Jadi itu mah namanya belak-belak, kita cari benar. Dan jadi ibu ya, nanti lain gelombang dan kesempatan, insya Allah kita sambung kembali. Jadi begitulah kesimpulannya, orang yang tidak punya adab berarti dia tidak punya ilmu.
dijaga mulut kita. Ini baru akhlak terhadap orang tua. Belum lagi akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa shifa min kulli da'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.